Ini memang pertanyaan yang sering sekali karena memang masih adanya orang yang tidak paham dengan masalah ini. Apa itu jamak dan apa itu qasar dan bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan kita? Nah, pertama tentunya untuk mengetahui jamak dan qasar, bagaimana cara mengerjakannya kita pahami dulu. Apa itu jamak dan apa itu qasar? Jamak artinya menggabungkan dan qasar artinya meringkas. Pahami baik-baik. Jama' artinya apa? Menggabungkan. Dan qasar artinya adalah meringkas. Memendekkan. Dari kata-kata qasir, pendek. Memendekkan. Yang dari 4 dipendekkan menjadi 2. Dari 2 enggak boleh dipendekkan karena udah 2. Jadi qasar hanya pada salat-salat yang 4 rakaat. Baik. Jama' menggabungkan. Berarti menggabungkan 2 waktu salat dalam 1 waktu. Atau menggabungkan 2 salat dalam 1 waktu salat. Dan hanya ada 4 salat. Zuhur digabungkan dengan asar, maghrib digabungkan dengan isya. Dan caranya di sini khilaf para ulama. Kata para ulama enggak ada jamak takdim, adanya jamak takhir saja. Sebagian mengatakan ada takdim, ada takhir. Wallahu a'lam, yang benar adalah adanya takdim dan adanya takhir. Mulai pening lagi, takdim takhir itu apa? Jamak menggabungkan. Takdim dari kata-kata qaddama yuqaddimu takdiman, mendahulukan. Berarti menggabungkan 2 salat di waktu yang dahulu. Di waktu awal. Zuhur dengan asar digabungkan. Takdim berarti dikerjakan di waktu zuhur karena di waktu yang dahulu. Takhir dari kata-kata akhara yuakhiru, mengakhirkan. Menggabungkan 2 waktu salat di waktu akhir. Zuhur dengan asar dikerjakan di waktu akhir, berarti di waktu asar. Ini namanya takhir. Adapun maghrib dengan isya, takdimnya maghrib isya dikerjakan di waktu maghrib, takhirnya maghrib isya dikerjakan di waktu isya. Ini jamak. Adapun qasar, caranya adalah meringkas yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pertanyaan selanjutnya, kapan boleh jamak dan kapan boleh qasar? Naam, di sini ada kaidah penting dan ini saya ulang-ulang terus. Kaidah jamak dan qasar sebagaimana disebutkan oleh para ulama dan diantaranya Syekh Uthman Al-Khumais hafizahullah taala, salah seorang dai di negeri Kuwait, beliau mengatakan al-jam'u lil hajah wal qasru lis safar. Al-jam'u lil hajah wal qasru lis safar. Jamak itu karena adanya kebutuhan. Sedangkan qasar mutlak karena safar. Saya ulang. Rumusnya biar nanti enggak bingung. Jamak itu karena ada kebutuhan. Sedangkan qasar karena safar. Semua yang bisa diqasar, ketika dibolehkan qasar, maka sudah dibolehkan padanya jamak. Ketika seseorang sudah boleh mengqasar, keadaan yang seseorang sudah dibolehkan padanya qasar, otomatis jamak sudah boleh. Karena sebab qasar itu bagian daripada sebab jamak. Tapi tidak semua sebab jamak membolehkan qasar. Tidak. Contohnya, Anda melakukan perjalanan. Safar tadi satu-satunya syarat diperbolehkan qasar. Maka sedang safar itu boleh digabungkan antara jamak dan qasar. Anda salat duhur harusnya 4. Karena dalam perjalanan Anda buat 2. Dan Anda ingin menjamak dengan salat asar. Dan Anda juga dalam perjalanan Anda boleh salat asarnya 2. Sehingga Anda gabungkan antara jamak dengan qasar menjadi namanya istilahnya al-jam'u wal qasru. Jamak, qasar. Zuhurnya 2, maghribnya zuhurnya 2, asarnya 2. Ketika maghrib dengan isya,
Maghribnya 3, isyanya 2, qasar dan jamak. Paham di sini? Sekarang untuk jamak, apa-apa saja. Jamak itu karena kebutuhan, dan kebutuhan itu banyak. Hujan deras, angin kencang, itu kebutuhan. Safar itu juga kebutuhan. Sakit juga kebutuhan. Sibuk boleh, itu bukan kebutuhan. Sehingga nggak boleh menjamak salat gara-gara boleh. Karena takut bedaknya luntur, apalagi nggak ada. Ya, jadi nggak ada istilah jamak dalam acara pesta. Nah, jadi karena tadi hujan bisa, sakit bisa, atau mungkin dalam keadaan safar juga bisa. Ya, Anda sedang sakit misalkan, sedang sakit yang luar biasa. Terkadang sakit kepalanya datang sangat luar biasa. Anda juga susah untuk berkali-kali bangun. Dan Anda terbangun terkadang bukan di waktu yang menentu. Maka Anda bisa menggabungkan 2 salat. Ingat jamak di sini, enggak boleh qasar. Karena ingat, qasar cuman untuk satu keadaan, safar. Selain daripada safar enggak boleh diringkas. Karena banyak orang yang kebolak-balik, Ustadz, saya udah qasar tadi di rumah. Kok qasarnya di rumah? Qasar itu di perjalanan, enggak boleh qasar di rumah. Qasar itu di perjalanan. Kalau di rumah baru jamak. Anda pengen ke Pekanbaru misalkan, atau ke Rumbai, atau ke Perawang, atau ke Siak misalkan, berangkatnya habis duhur. Ya udah, selesai duhur Anda 4 rakaat, berdiri lagi 4 rakaat Anda jamak. Sehingga nanti di perjalanan nggak usah lagi singgah untuk salat asar, selesai. Ini jamak dan harus 4-4 karena belum jalan. Tapi kalau udah jalan, Anda salat 4 di rumah, nanti ajalah asarnya di mana nanti ketemu. Karena perjalanan Anda jauh, sampai nanti misalkan mana nih? Kalau asar sampai mana? Misalkanlah hampir dekat-dekat ke daerah Siak sana. Anda pengen salat di situ, ya udah, Anda udah boleh mengqasar. Salat Anda asar di situ 2 rakaat. Tapi dengan syarat Anda nggak ketemu jamaah. Tapi kalau Anda ketemu jamaah di masjid, Anda ikut dengan jamaah, enggak boleh Anda memisahkan diri. Orang 4, Anda 2 rakaat, tahiyat awal Anda salam sendiri. Nah, itu salah. Karena Anda masuk jamaah. Kalau Anda ikut jamaah dengan orang di situ, ya wis. Kecuali Anda jamaah sendiri dengan rombongan. Karena rombongan sama-sama safar, jamaahnya rombongan safar, ya udah qasar saja di situ 2 rakaat. Wallahu a'lam. Begitulah masalah fiqih. Luas. Dan jawabannya selalu ke sana ke sini. Beda dengan akidah. Akidah jawabnya enak. Boleh enggak? Bid'ah, sunnah, syirik, tauhid, ini iman dan sebagainya. Selesai, satu aja. Enggak ada khilaf di dalam masalah akidah. Kalau fikih, mas bingung kita, Pak. Buyar pikiran kita, mubeng. Ya, pikiran kita mubeng, ya kan? Apalagi udah belajar fikih susah. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.